Shalom Pak Pendeta Esra, sebagai orang Kristen, apakah kita harus bersikap kritis dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat? Karena beberapa teman saya mengatakan bahwa semua ajaran benar menurut keyakinan masing-masing dan tidak perlu dikritisi. Apakah itu juga termasuk teologi yang liberal, Pak? Terima kasih untuk jawabannya, Pak Pendeta. Ya, Alkitab itu jelas berbicara tentang adanya ajaran-ajaran sesat, adanya nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Itu Alkitab bicarakan semuanya. Ingat bahwa kalau ada yang benar dari Tuhan, maka setan selalu berusaha memalsukannya. Ya. Kalau ada roh yang asli, lalu setan membuat suatu roh yang palsu. Ya. Ada Yesus yang asli, lalu setan bikin Yesus yang lain. Nah, ajaran yang benar dengan ajaran yang palsu. Rasul benar, rasul palsu. Nabi benar, nabi palsu. Guru benar, guru palsu. Dan juga doktrin yang benar dengan doktrin yang palsu. Dan yang menarik adalah bahwa guru-guru palsu atau nabi palsu atau rasul-rasul palsu itu tidak boleh dibayangkan bahwa mereka ada di nun jauh di sana di luar gereja. Tidak. Justru mereka ada di dalam gereja. Ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Lihat, mereka tampilnya di tengah umat Allah, bukan di luar umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu, bukan di luar kamu. Lalu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka memasukkan pengajaran sesat. Kenapa mereka bisa memasukkan pengajaran sesat? Ya karena mereka diberikan kesempatan untuk mengajar. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Jadi jelas bahwa nabi palsu, guru palsu itu ada di tengah-tengah gereja. Mereka memasukkan pengajaran sesat, berarti mereka mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah, untuk mengajar dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang sesat itu atau ajaran sesat, guru-guru palsu itu, mereka memang akan sangat mungkin akan dihormati atau dihargai sebagai guru-guru atau pengkhotbah, pendeta-pendeta yang benar. Nah, di dalam dunia jasmani saja kita tahu ada banyak hal yang palsu. Ada emas palsu, perak palsu, apalagi ya uang palsu, bahkan beras pun itu juga ada beras palsu itu. Jadi ada banyak hal yang palsu dan saudara pikirkanlah bahwa kalau saudara adalah orang yang anggap bahwa semua uang adalah uang yang asli, tidak ada uang palsu. Semua emas adalah emas asli, tidak ada emas palsu. Semua perak adalah perak yang benar, yang asli, bukan palsu. Maka saudara adalah orang yang paling mudah ditipu. Itu kebodohan. Nah, dalam dunia rohani juga ada pemalsuan-pemalsuan semacam itu seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, sehingga kalau ada orang Kristen yang menganggap bahwa semua gereja adalah gereja yang benar, semua ajaran adalah ajaran yang benar, semua pengkhotbah adalah pengkhotbah yang benar, semua guru adalah guru yang benar, maka saudara terima semua dan telan semua apa yang diajarkan, maka memang saudara adalah orang yang paling berpotensi untuk disesatkan. Saudara, kalau sikap acuh tak acuh dengan semua ajaran anggap semua benar, itu sikap tidak waspada. Tidak berhati-hati, sedangkan Tuhan Yesus saja dalam konteks nabi-nabi palsu dan penyesatan itu memberikan nasihat kepada para pengikutnya untuk berwaspada. Dalam Matius 7 ayat 15 misalnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus saja menasihatkan waspada. Waspada karena apa? Karena mereka menyamar. Penyamaran itu artinya menunjukkan ada suatu tingkat kemiripan dengan ajaran yang benar yang cukup tinggi. Sehingga mereka kelihatan ajaran benar, kelihatan nabi benar. Nanti kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya dari Matius pasal 7 itu, di ayat 20 dan seterusnya, itu dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Berarti bayangkan bahwa nabi-nabi palsu itu bisa bikin mujizat dalam nama Yesus, bisa bernubuat dalam nama Yesus, bisa bikin mujizat dalam nama Yesus, usir setan dalam nama Yesus. Tapi nanti kita lihat di bagian bawah, Yesus bilang, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Kalau mereka hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, kenapa Tuhan tidak pernah kenal mereka? Kenapa dikatakan mereka pembuat kejahatan? Nah, kalau begitu, maka mereka itu adalah nabi-nabi palsu yang meniru pekerjaan-pekerjaan yang benar dari orang-orang Kristen yang sejati. Dan karena itulah Tuhan bilang, waspada. Di Matius 24 ayat 4, Yesus juga bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Rasul Petrus juga memberikan nasihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Ya. Tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya kalau Tuhan Yesus dan rasul-rasul saja suruh waspada, adalah sebuah kebodohan kalau ada orang Kristen yang bilang, ya sudahlah, anggaplah semua benar. Atau semua sama-sama benar, semua sama-sama baik. Itu suatu ketololan dalam dunia rohani yang luar biasa. Yang orang-orang sejenis ini yang akan sangat mudah disesatkan, ya. Nah, karena itulah maka kita harus berwaspada, tapi bukan hanya harus berwaspada, tapi bahkan sedapat mungkin itu mengkritisi yang saudara tanyakan, mengkritisi untuk membongkar ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Dalam hal ini kita harus meniru jemaat Efesus yang dipuji langsung oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat yang ke-2 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini bukan jahat secara moral, tapi jahat yaitu rasul-rasul palsu. Kalimat selanjutnya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, kita lihat kan, ajaran sesat juga banyak muncul di kalangan orang Yahudi seperti ahli Taurat, orang Farisi, Saduki dan sebagainya, dan Yesus selalu mengkritisi mereka. Jadi sikap acuh tak acuh anggap semua benar itu adalah, sekali lagi, itu adalah sebuah ketololan. Nah, kalau saudara tanya apakah ini termasuk ajaran liberal? Tidak, ajaran liberal itu ada lagi ajarannya sendiri. Dan saya percaya juga ajaran liberal termasuk ke dalam ajaran sesat. Tetapi bahwa sikap yang saudara tanyakan ini, itu tidak terkait dengan ajaran teologi liberal.